Cerita dimulai di dunia yang berubah karena kebangkitan. Di lanskap beku yang tandus, individu-individu kuat berkumpul. Fokus mereka adalah Dasden, dungeon peringkat es yang dihuni oleh entitas kuno. Dungeon ini, yang pertama muncul di planet Azure, tetap tak terkuasai selama puluhan tahun. Pintunya dipenuhi dengan kerangka para master yang tak pernah kembali. Namun hari ini berbeda. Seorang pejuang bernama Su Ming. Ming telah menantang Dasden sendirian setelah pertarungan sengit, dia keluar sebagai pemenang. Setelah membunuh monster tingkat Dewa Dungeon, tetapi di pintu keluar, kelelahan, dia tidak disambut dengan pujian, malah, dia disergap oleh orang-orang yang dulunya adalah sekutunya. Mereka mengelilinginya dengan niat yang bermusuhan. Salah satu dari mereka mengejek Su Ming untuk berhenti melawan dan menyerahkan artefak ilahi yang baru saja dia peroleh. Yang lain menyatakan nasibnya sudah ditentukan. Dengan sarkastis menyebutnya pahlawan umat manusia dan menjanjikan kematian cepat jika dia menyerah. Su Ming, tubuhnya bergetar dengan energi, memahami rencana mereka. Dia menyadari mereka telah menunggu dia menyelesaikan dungeon. Untuk mencuri artefak kuat itu, dia bertanya-tanya apakah ini sudah menjadi rencana mereka. Sejak awal, dari para pengkhianat, seorang pria berambut pirang bernama Zhang Tang melangkah maju, menghunus pedangnya yang berdenyut dengan petir biru. Dia secara resmi menghadapi mantan temannya, menuntut artefak ilahi, dan mengingatkan persahabatan mereka di masa lalu dengan menawarkan untuk mengampuni nyawa Su Ming sebagai imbalan. Sambil tersenyum sinis, Zhang Tang membanggakan bahwa dia akan menghancurkan sisa kekuatan Su Ming yang sedikit. Memegang pedang merah menyala miliknya sendiri, Su Ming meratapi kebodohannya. Dia telah memperlakukan pria-pria ini seperti saudara sejak mereka masih muda, bertarung bersama mereka selama bertahun-tahun tanpa pernah menduga sifat beracun mereka. Dipenuhi dengan kepahitan pengkhianatan, dia memutuskan untuk tidak menyerah dengan mudah. Dia mengangkat senjatanya, melepaskan letusan besar energi merah dan ungu dari artefak ilahi yang menyebabkan ledakan hebat. Berdiri menantang, Su Ming menantang mantan rekan-rekannya, memberitahu mereka bahwa jika mereka menginginkan cincin Dao tantangan, mereka harus mencoba untuk mengambilnya. Tapi dia meragukan apakah salah satu dari mereka cukup kuat. Energi yang sangat besar itu membuat mantan sekutunya terkejut. Salah satu anak buah Zhang Tang menjadi tidak sabar, mendesak kelompok itu untuk segera membunuh Su Ming. Zhang Tang menyarankan untuk bersabar, memperingatkan agar tidak gegabah. Sementara Su Ming mengayunkan artefak saat ketegangan terus berlanjut. Sosok baru turun dari langit memanggil nama Su Ming. Dia melihat ke atas dengan terkejut saat seorang wanita berambut merah muda bernama Ren Xiaoman terbang ke arahnya. Dia memeluknya erat, menjelaskan bahwa dia mendengar seseorang merencanakan untuk melawannya dan datang karena dia khawatir. Su Ming menenangkannya, memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja, dan bahwa musuh mereka tidak ada tandingannya. Namun dia bertanya-tanya bagaimana musuhnya bisa melacak dirinya dengan begitu tepat saat dia merenungkan hal ini. Zhang Tang tersenyum tahu pada saat itu. Su Ming merasakan sakit tajam di punggungnya. Ren Xiaoman telah menikamnya, membisikkan bahwa dia adalah orang yang mengungkapkan keberadaannya. Terkejut, Su Ming menatapnya saat lingkaran sihir merah bersinar di tangannya. Di mana dia memegang belati, dia tidak bisa memahami mengapa dia, dari semua orang, melakukan ini. Lalui medan perang, teriak Zhang Tang dengan bangga, menyatakan bahwa katalis terakhir sudah siap. Dia kemudian memerintahkan aktivasi formasi penjara. Seketika sebuah sigil merah besar muncul di langit di atas. Su Ming menjebaknya dari luka yang bersinar. Rantai merah meledak, melilit tubuhnya dan menekan energinya. Dia mengenali tanda kutukan sebagai milik Ren Xiaoman dan menyadari bahwa dia pasti telah merencanakan pengkhianatannya. Untuk waktu yang lama, Zhang Tang berjalan mendekat dan berdiri di samping Ren Xiaoman. Meletakkan tangannya di bahunya, dia menjelaskan dengan ejekan bahwa formasi penjara disiapkan khusus untuknya dan akan mencegahnya mengalirkan kekuatannya. Ren Xiaoman menambahkan dengan kejam bahwa dia hanya bersama Zhang Tang. Dia dengan dingin memberitahu Su Ming bahwa satu-satunya tujuannya adalah menjadi alat. Karena bakat 9 bintangnya yang langka, mereka membutuhkannya untuk mendapatkan artefak ilahi. Untuk mereka, hancur dan dikhianati. Su Ming terjatuh ke lututnya, berteriak dalam kemarahan dan kesedihan. Dengan pemanggilan terikat dan Zhang Tang tak berdaya, memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya dan merebut artefak itu, mereka maju dengan senjata bersinar siap menyerang. Tetapi tepat saat mereka hampir mencapai dirinya, tanah meledak. Sebuah tangan skeleton raksasa muncul diikuti oleh gelombang prajurit skeleton yang menghadang para penyerang, melindungi Su Ming. Su Ming melihat dengan terkejut, bertanya-tanya siapa yang datang menolongnya. Penyelamatnya adalah seorang wanita dengan rambut ungu muda dan jubah bertudung. Su Ming mengenalinya sebagai Jiao, seorang necromancer. Dia mendarat di antara Su Ming dan musuh-musuhnya sambil memegang tongkat yang kuat. Dia mendesaknya untuk tidak menyerah, bertekad untuk mencegah para penjahat mendapatkan artefak itu. Zhang Tang mengejek kedatangannya, menganggapnya sebagai orang lain yang datang untuk mati. Dia membanggakan bahwa dengan puluhan master di sisinya, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menyelamatkan Su Ming sekarang. Anak buahnya bertarung melawan panggilan Undead Jiao. Zhang Tang yang marah langsung menyerang Jiao, menyatakan siapapun yang menghalanginya akan mati. Saat Jiao bertarung, salah satu anak buah Zhang Tang memperingatkannya untuk menjaga sisi. Tetapi itu adalah tipu muslihat, peringatan itu adalah distraksi. Dan dia berbalik terkejut tepat saat Zhang Tang mendekat. Dia mengayunkan senjata yang dikelilingi petir ke arahnya,
memberitahu rekannya untuk tidak menganggap tindakannya terhadapnya. Suming yang masih terjebak hanya bisa menonton dengan ngeri dan berteriak namanya. Saat serangan itu mengenai Jiao yang tak berdaya, Zhang Tang melihat kesempatan. Dia memberitahu Suming bahwa perhatiannya untuk orang lain itu salah tempat. Dan bahwa sekarang adalah gilirannya untuk mati. Dia kemudian menusukkan pedang biru bercahaya ke dalam dada Suming. Mendekat, Zhang Tang menawarkan pilihan terakhir yang kejam. Menyerahkan artefak itu dan dia mungkin akan mengampuni hidupnya yang menyedihkan. Tetapi Suming memiliki satu tindakan pembangkangan terakhir, menggenggam rantai sihir. Darah mengalir dari mulutnya. Dia menatap para pengkhianatnya dengan kebencian murni. Dia menyebut mereka monster mutlak saat energi merah dan hitam yang menakutkan mulai terbangun di dalam dirinya dalam sebuah usaha putus asa terakhir. Suming melepaskan kemampuan yang menghancurkan diri, teknik tingkat dewa, ledakan pemusnahan. Sebuah ledakan kataklismik meledak dari tubuhnya memaksa Zhang Tang dan Ren Xiaoman mundur dengan panik. Setelahnya, medan perang menjadi sunyi. Suming terluka parah meraih dan berbisik nama Jiao. Dia merangkak ke sisinya, memeluk tubuhnya yang terluka penuh penyesalan. Bertanya kenapa dia datang untuknya saat dia telah gagal. Padanya begitu banyak kali, Jiao dengan senyuman damai yang samar mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, memberitahunya bahwa jika ini adalah akhir mereka, mereka harus mati bersama saat hidupnya mengalir pergi. Suming menemukan dorongan terakhir kekuatan, pedangnya muncul dan terjun ke tanah di depannya, sebuah deklarasi melawan musuh-musuhnya. Memegang tubuh Jiao dekat, Suming si pembunuh dewa bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dia menyatakan bahwa jika dia terlahir kembali, dia akan memburu Ren Xiaoman dan Zhang Tang dan mengoyak mereka menjadi kepingan. Para pengkhianatnya mengawasi dari kejauhan. Dia bingung, lalu ekspresi terkejut menyadari muncul di wajah Zhang Tang. Dia mengerti rencana putus asa Suming. Dia akan membawa artefak ilahi bersamanya ke kematian, menyeretnya ke dalam jurang kematian agar mereka tidak bisa memilikinya. Dengan sumpah terakhir yang diucapkan, Suming memberitahu mereka bahwa jika mereka menginginkan artefak ilahi, mereka harus datang dan mengambilnya. Dia kemudian melompat dari tebing, memegang Jiao dan jatuh ke dalam energi kacau di bawah. Di tangannya, cincin penentangan dao bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Dunia larut menjadi putih. Tangan Suming menjadi lemas seolah hidupnya akhirnya meninggalkannya. Tetapi kemudian kesadarannya kembali. Dia mendapati dirinya tidak di dalam jurang, tetapi melihat ke atas ke langit biru yang cerah dan gedung sekolah yang familiar. Bingung. Kebingungannya semakin dalam saat dia mendengar suara dari mikrofon. Seorang pengumum sedang menyatakan hasil dari seremonial kebangkitan yang 127. Di Akademi Pertama Shuangjing, seorang siswa bernama Wang Chang telah berhasil terbangun, tetapi kelas barunya adalah penyihir. Kelas gaya hidup non-tempur. Suming, sekarang seorang siswa muda berdiri di antara kerumunan remaja. Dia mendengar orang lain berkomentar bahwa keberuntungan sekolah tampaknya buruk tahun ini. Kata-kata seremonial kebangkitan menyentuhnya. Sebuah perasaan familiar mengalir di atasnya saat dia menyadari dengan sepenuh hati. Terkejut bahwa dia telah kembali ke masa lalu saat dia berusia 18 tahun lagi. Pada hari upacara kebangkitannya sendiri, Suming berdiri di tengah para siswa. Ingatannya tentang hari ini kembali dengan jelas. Dia mengenali Wang Chang. Yang dia ingat dipanggil gemuk. Dia ingat bahwa Wang Chang juga menjadi seorang penyihir dalam kehidupan sebelumnya. Mengonfirmasi bahwa ini bukan mimpi. Untuk lebih menguji ingatannya, dia memikirkan siswa yang berikutnya Andre. Dia ingat bahwa Li Song yang akan menjadi seorang pejuang bintang 2. Kebangkitan Chen Yu akan gagal dan Song Li akan menjadi penyihir tempur. Peristiwa itu terjadi persis seperti yang dia ingat. Li Song yang merayakan kebangkitannya yang sukses sebagai seorang pejuang, diikuti oleh Chen Yu yang menangis kecewa setelah kebangkitannya gagal, dan kemudian oleh Song Li yang menjadi penyihir tempur. Dengan setiap peristiwa yang cocok dengan ingatannya, semua keraguan Suming sirna. Senyum percaya diri muncul di wajahnya saat dia sepenuhnya menerima bahwa dia benar-benar terlahir kembali. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang intens saat ingatan menyakitkan tentang pengkhianatannya oleh Zhang Tang dan Ren Xiaoman melintas di pikirannya. Dia merasa kesempatan kedua ini pasti merupakan hadiah dari surga, memberinya kekuatan untuk menulis ulang masa lalunya dan membalas penyesalannya. Pikirannya terputus oleh desahan dari kerumunan di panggung. Versi muda Zhang Tang sedang bangkit dikelilingi oleh aura ungu yang luar biasa. Pengumum mengumumkan dengan semangat bahwa Zhang Tang telah bangkit menjadi kelas tempur langka, pejuang boneka iblis. Dengan atribut bawaan bintang 8 yang kuat, para siswa berbisik dengan semangat. Mengomentari bahwa kebangkitan yang begitu kuat diharapkan dari tuan muda keluarga Zhang yang terhormat. Mendengar ini, Zhao Ming hanya bisa menatap musuh masa depannya dengan dingin. Kebencian yang membara saat pengumum merayakan jenius baru sekolah. Suming merasakan ketukan di bahunya. Dia berbalik dan terkejut melihat Jiao yang muda, sehat dalam seragam sekolah. Dia memberitahunya bahwa dia telah mencarinya. Melihat ekspresinya yang terkejut, dia bertanya apakah ada yang salah. Tertegun, dia cepat-cepat menguasai diri dan berkata bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat sebelumnya. Ini membingungkan Jiao yang bertanya untuk apa dia mengucapkan selamat. Gambaran dirinya yang sekarang dipelukannya melintas di depan matanya. Senyum lembut yang tulus terbentuk di wajahnya. Dia berkata padanya bahwa itu tidak ada apa-apa, dan bahwa dia akan segera mengerti, dipenuhi dengan kelegaan yang tulus. Dia menambahkan bahwa sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya lagi. Tepat saat dia selesai berbicara,
Pembawa acara memanggil siswa berikutnya. Jiao terkejut dan melangkah ke panggung. Dia meletakkan tangannya di artefak kuno yang besar, Celestial Stele, yang bergetar dengan energi biru. Saat jarinya menyentuhnya, gelombang besar kekuatan meledak dari batu itu. Mengelilinginya, suara pembawa acara yang penuh kejutan menyatakan bahwa Jiao telah membangkitkan kelas tempur tersembunyi, Necromancer, dengan atribut 7 bintang yang kuat. Siswa-siswa lain terkejut, berbisik penuh ketidakpercayaan. Suming menyaksikan dengan senyum tenang yang tahu. Memikirkan bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia prediksi. Dan sekarang, giliran dia, pembawa acara memanggil nama Suming. Saat dia berjalan menuju panggung, Jiao mendoakan keberuntungannya. Siswa-siswa lain tidak begitu optimis, berbisik bahwa akan mustahil untuk muncul kelas tersembunyi ketiga, terutama untuk seorang yatim piatu seperti Suming. Adegan kemudian beralih untuk memberikan konteks. Ini adalah planet Azure di dalam negara naga, sebuah dunia yang dikuasai oleh para yang terbangkitkan. Puluhan tahun yang lalu, munculnya kebangkitan terjadi. Sejak saat itu, setiap orang yang berusia 18 tahun berpartisipasi dalam sebuah upacara untuk menjadi salah satu yang terbangkitkan. Individu-individu ini telah mengubah dunia secara fundamental, memiliki kekuatan untuk membengkokkan realitas dan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Namun, kekuatan ini datang dengan harga. Yang terbangkitkan harus terus menghadapi tantangan tanpa henti. Menghadapi binatang buas yang ganas dan menjelajahi dungeon yang dipenuhi monster yang menakutkan. Saat dia berjalan menuju Celestial Stele, Suming merenungkan kehidupan masa lalunya. Dia ingat bahwa sebagai seorang yatim piatu, dia bergantung pada beasiswa dan tunjangan. Pada hari upacara kebangkitan pertamanya, dia diberkati oleh surga. Sebuah fenomena megah turun dan dia membangkitkan atribut bawaan yang sangat langka, 9 bintang. Bersama dengan kelas legendaris yang dikenal sebagai God Slayer. Sekarang, di atas panggung dalam kehidupan keduanya, dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia mengulurkan tangannya ke artefak kebangkitan, bersumpah bahwa hari ini, dia akan membuat semua orang melihatnya dalam cahaya baru. Saat dia melakukannya, gelombang besar energi ungu dan pink meledak, menciptakan fenomena spektakuler di langit. Gelombang besar energi ungu dan merah muda meledak menciptakan fenomena spektakuler di langit. Penyiar itu menatap dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah gelombang luar biasa ini bisa menandakan lahirnya seorang jenius dengan atribut 9 bintang atau bahkan lebih tinggi. Jiao dan siswa lainnya juga terkejut. Suming meraih, siap merasakan gelombang rune dari kebangkitan aslinya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sebuah simbol biru yang bersinar muncul di dadanya dan dari situ, artefak ilahi yang ia bawa saat mati. Cincin penentangan Dao muncul. Ia benar-benar terkejut, menyadari bahwa cincin itu entah bagaimana telah melakukan perjalanan kembali ke waktu bersamanya. Sebelum ia bisa memproses ini, sebuah peristiwa tak terduga lainnya terjadi. Sensasi aneh menyebar di seluruh tubuhnya dan layar holografik muncul. Sebuah notifikasi sistem menyatakan bahwa sistem kelas pembunuh dewa tertinggi berhasil mengikat dirinya. Kemudian diumumkan bahwa sistem telah memberinya kelas baru. Dan kebangkitannya berhasil, tapi alih-alih kelas sebelumnya, ia diberikan sesuatu yang jauh lebih besar, kelas mitos yang disebut Dewa Pedang. Suming hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman, mempertanyakan keberadaan kelas mitos. Dan gelar kuat baru yang baru saja ia terima, energi merah yang luar biasa dari kebangkitan Suming, membuat semua orang terdiam. Penyiar terkejut, bertanya-tanya kelas macam apa yang bisa menciptakan fenomena seperti itu. Di kerumunan, siswa berdebat tentang apa artinya ini. Satu orang khawatir jika itu adalah kelas non-tempur. Suming akan terkutuk. Jang Tang menolak ini, menyatakan bahwa dengan visi yang begitu kuat, itu tidak mungkin menjadi kelas gaya hidup. Sementara ia mengamati, keringat mengalir di wajahnya dari tekanan luar biasa energi Suming. Begitu intens ia tidak bisa bergerak. Suming berdiri tenang di tengah badai energi, memproses informasi dari panel emas di depannya. Ia mengkonfirmasi kelas yang ia bangkitkan adalah Dewa Pedang, berbeda dari pembunuh dewa di kehidupan sebelumnya. Ia menyentuh antarmuka sistem yang menyelesaikan pemindaian identifikasi, mengkonfirmasi identitasnya sebagai Suming, kemudian menampilkan status barunya. Kelasnya adalah Dewa Pedang dan ia memiliki talenta emas, yang disebut kenaikan universal, memberinya kemampuan untuk meningkatkan atau mengembangkan apapun. Pemanggilan tertegun saat dia menyadari talenta emas adalah satu tingkat lebih tinggi dari kelas legendaris 9 bintang yang dia bangkitkan sebelumnya. Senyum percaya diri mereka di wajahnya saat dia memahami bahwa kekuatan barunya seharusnya jauh melampaui kelas pembunuh dewa. Bersemangat untuk melihat kemampuan barunya, dia membuka antarmuka keterampilan. Kegembiraannya berubah menjadi kejutan. Layar keterampilan menunjukkan 0 kemajuan dan 1 pesan. Tidak ada kemampuan yang telah dibangkitkan. Suming marah. Dia meraih panel holografik sambil berteriak dalam hati tentang bagaimana talenta peringkat emas bisa saja muncul tanpa 1 keterampilan pun. Sementara Suming teralihkan, kerumunan menjadi gelisah. Bingung tentang keterlambatan, akhirnya pengumuman dipanggil. Menanyakan apakah dia sudah menyelesaikan kebangkitannya. Suming menatap antarmuka tanpa keterampilan dengan marah. Dia tidak bisa percaya bahwa setelah membangkitkan kelas yang konon tingkat dewa, dia tidak memiliki kemampuan. Dia bertanya-tanya apakah sistem sedang mengerjainya. Tiba-tiba panel menampilkan pesan baru yang menyatakan telah menerima umpan baliknya, dan akan melanjutkan panduan. Sebuah prompt baru mengarahkan perhatiannya pada cincin Tao. Tantangan yang melayang di depannya,
Bingung dia melihat cincin itu saat mulai bersinar. Sistem kemudian mengumumkan bahwa telah berhasil mengidentifikasi artefak ilahi. Begitu cincin teridentifikasi, panel sistem bersinar terang, dan sebuah pilar besar cahaya emas meledak dari posisi Suming, melesat ke langit, gelombang kejut yang kuat meledak keluar, memaksa pengumuman yang juga merupakan kepala akademi untuk bersiap-siap. Jauh di atas langit, sebuah bintang multicolor yang bersinar besar, muncul dengan angka 10 di tengahnya. Mata kepala akademi membelalak. Dia terstamar dalam ketidakpercayaan mengenali simbol untuk atribut bawaan 10 bintang. Suaranya menggema melalui mikrofon mengumumkan. Suming telah membangkitkan kelas tersembunyi 10 bintang, Master Pedang. Kerumunan meledak dalam kekacauan. Berteriak tentang talenta yang menentang surga dari atribut 10 bintang. Tingkat yang diperuntukkan bagi peringkat teratas negara. Jingtong tertegun dalam keheningan. Sementara siswa lain berkomentar bahwa dia pikir kebangkitan 8 bintang Jingtong sudah gila. Tapi Suming, kebangkitan itu gila. Tapi Suming baru saja mengungkapkan atribut 10 bintang yang maksimal. Kepala sekolah tersenyum lebar. Mengumumkan bahwa ini adalah tahun yang luar biasa untuk akademi. Tidak hanya mereka memiliki beberapa kelas tersembunyi, tetapi sekarang ada yang terpilih dari surga dengan atribut 10 bintang. Dia mengakui bahwa meskipun kelas Master Pedang bukanlah kelas teratas, dengan bakat bawaan 10 bintang, potensi masa depan Suming akan tak terbatas. Sebagai hadiah, kepala sekolah mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi memberikan Suming satu set lengkap barang-barang yang membantu kultivasi. Namun tidak semua orang optimis, bisikan kekecewaan menyebar. Beberapa siswa menyebutnya sebagai pemborosan bakat, menjelaskan bahwa Master Pedang adalah kelas tingkat bawah. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah kelas serba bisa yang biasa. Terpaksa berlatih dalam pertempuran jarak jauh dan dekat. Membagi fokus antara serangan fisik dan sihir, menjadikannya kelas yang jelas kurang berdaya. Siswa lain tertawa atas nasib buruknya, mengejek hasil mengecewakan dari bakat 10 bintang, yang dipasangkan dengan kelas yang sangat payah. Beberapa mencoba membelah dia, dengan menyarankan bahwa dengan kerja keras, seorang Master Pedang bisa menjadi penghasil kerusakan yang andal. Dan dengan bakat Suming, dia pasti bisa melakukannya. Tetapi para skeptis menolak argumen mereka, berpendapat bahwa kelas membutuhkan usaha 2 kali lipat untuk hasil yang sama dan bahwa dia akan beruntung bisa menyelesaikan dungeon pemula. Di atas panggung, Suming mendengar kata-kata meremehkan mereka. Dia sedikit menoleh. Matanya terbayang, memikirkan bagaimana mereka semua menganggap kelas Master Pedangnya tidak berharga. Saat kerumunan terus berbisik, Jiao Ran mendekati Suming dengan senyuman cerah. Dia mengucapkan selamat kepadanya. Suming membalas perasaannya. Jiao kemudian mendorongnya untuk mengabaikan omong kosong orang lain. Karena membangkitkan bakat 10 bintang itu luar biasa. Dia mengakui bahwa kelas Master Pedang mungkin lemah di awal, tetapi dia yakin bahwa dengan bakatnya, itu tidak akan menjadi masalah. Suming memberinya senyuman hangat dan berterima kasih padanya, meyakinkannya bahwa dia tidak membiarkan komentar mereka mempengaruhi dirinya. Dia kemudian menambahkan dengan kriptik bahwa penilaian mereka justru yang dia inginkan. Yang membuat Jiao bingung. Percakapan mereka terputus saat pengumuman memanggil siswa berikutnya. Kerumunan bersorak saat Ren Xiaoman, cewek paling populer di sekolah, melangkah maju. Zhang Tang terlihat mendukungnya. Jiao berkomentar tentang kepopulerannya, tapi Suming tetap diam. Alih-alih menonton, Suming berbalik dan mulai berjalan pergi. Jiao memanggilnya dengan bingung, mengingatkan bahwa upacara belum selesai. Suming menjawab dengan dingin tanpa menoleh bahwa dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Dia ingat bagaimana Ren Xiaoman telah memanfaatkannya hanya untuk mengkhianati dan membunuhnya. Tanpa ragu, dia mengingat janji yang dia buat saat dia mati, dan menguatkan tekadnya untuk balas dendam di kehidupan barunya. Kemudian Suming berjalan melalui kota, mengamati bahwa dunia tampak tidak berubah dari ingatannya. Namun, dia tahu beberapa hal berbeda selain kelas barunya. Dia memeriksa sistemnya dan menemukan sebuah keterampilan bernama Total Concealment. Keterampilan legendaris ini memungkinkannya untuk menyembunyikan atau menulis ulang informasi tentang peralatan, kelas, dan keterampilan lainnya. Dia mengenali itu sebagai salah satu dari 4 keterampilan yang dia bawa kembali dari kehidupan sebelumnya. Kesadaran ini memicu kenangan lain, cincin bercahaya dari Dao Defiance. Dia melihat ke tangannya dengan terkejut, akhirnya memahami bahwa artefak ilahi benar-benar mengikutinya kembali ke masa lalu. Saat dia merenungkan cincin itu, panel sistem menyala lagi. Ia mengumumkan bahwa artefak ilahi sedang dimuat. Saat cincin itu terintegrasi, pesan baru muncul. Suming telah mewarisi sebagian keterampilan dari kelas pembunuh dewa lamanya. Dia terkejut, mempertanyakan bagaimana itu mungkin. Mendapatkan keterampilan dari kelas kehidupan masa lalunya ketika kelas barunya adalah Dewa Pedang. Layar status yang rinci muncul menunjukkan namanya, Suming, level 1 dengan statistik dasar yang seimbang. Kelasnya dikonfirmasi sebagai Dewa Pedang unik dari dunia mitos dan bakatnya adalah Universal Ascension. Bagian keterampilan sekarang mencantumkan 4 kemampuan, God Slayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, dan Insightful Eye. Dengan informasi baru ini, Suming mulai merumuskan rencana. Dia teringat pepatah lama, seorang pria tidak bersalah, tetapi membawa harta membuatnya menjadi target untuk menghindari dimanfaatkan oleh orang lain. Dan karena dia belum cukup kuat, dia tahu dia harus berhati-hati.
Meskipun talenta 10 bintangnya tidak mungkin disembunyikan, dia memutuskan untuk menyembunyikan semua informasi tentang kelas mitosnya yang sebenarnya, Sang Dewa Pedang. Dia bersumpah untuk memanfaatkan kesempatan kedua ini dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dia tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa tantangan Dungeon Pemula akan datang pada hari kedua setelah upacara kebangkitan. Dengan pengetahuan dan keterampilannya, Su Ming yakin Dungeon Pemula tidak akan menjadi tantangan. Tujuannya adalah untuk naik level lebih cepat dari siapapun dan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik untuk melakukannya. Dia memutuskan untuk menantang bos terberat Dungeon sejak awal. Tapi pertama-tama dia butuh senjata yang layak. Sementara itu, di sebuah ruangan mewah di sebuah gedung pencakar langit tinggi bernama Pelis, adegan yang berbeda terjadi. Zhang Tang dan Ren Xiaoman bersama-sama. Ren Xiaoman menggoda Zhang Tang karena membawanya ke tempat seperti ini tepat setelah upacara. Zhang Tang yang kesal memberitahunya untuk tidak menyebutkan upacara itu, mengeluh bahwa Su Ming telah mencuri perhatiannya. Namun Ren Xiaoman sudah merencanakan sesuatu. Dia memberitahunya untuk tidak marah, menjelaskan bahwa meskipun Su Ming hanyalah seorang master pedang, atribut kebangkitannya sangat tinggi. Dia meyakinkan Zhang Tang bahwa Su Ming akan memiliki banyak nilai untuk mereka gunakan nanti. Tertarik, Zhang Tang bertanya apa maksudnya. Ren Xiaoman tersenyum licik dan menunjukkan sesuatu di ponselnya. Saat Zhang Tang melihatnya, ekspresinya berubah dari kesal menjadi terkejut. Ren Xiaoman menjelaskan rencananya dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Dia yakin jika dia menggoda sedikit umpan untuk Su Ming, dia pasti akan mengambilnya. Lalu seperti sebelumnya, mereka bisa memanfaatkan dia untuk kepentingan mereka sendiri, mengikuti rencananya. Su Ming tiba di sebuah gedung pencakar langit besar yang menampung pasar senjata. Dia naik lift ke lantai 12 di mana dia disambut oleh seorang karyawan di Emporium Senjata. Saat dia berjalan melalui tempat itu, dia mengamati. Tempat itu dipenuhi dengan siswa-siswa yang baru terbangun yang sedang bersiap untuk ujian Dungeon Pemula. Dia mendengar beberapa mengeluh tentang kurangnya uang, menyadari bahwa mereka harus bekerja keras jauh di dalam dungeon untuk mendapatkan senjata yang layak. Perhatian Su Ming tertarik pada kerumunan yang berkumpul di sekitar sebuah display. Mereka mengagumi pedang biru yang bersinar, yang disebut pedang es sang tirani, senjata peringkat berlian, yang konon ditempa oleh pemain kelas pedang hebat tingkat tinggi. Kerumunan itu terkagum-kagum dengan kekuatannya yang konon bisa membekukan darah monster. Tetapi juga terkejut dengan harganya yang 1 juta koin petualang saat mereka mengungkapkan kekaguman mereka. Su Ming tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Dia ingat dari kehidupan sebelumnya bahwa senjata ini adalah palsu dan para pedagang yang menjualnya pada akhirnya akan ditangkap. Pikirannya terputus oleh sebuah suara. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian rapi dengan rambut abu-abu pendek diapit oleh 2 pengawal. Dia bertanya apakah dia sedang menggugat dan dia pun bertanya siapa dia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zheng Lan, wakil direktur grup Zheng En, dan memberinya kartu namanya. Su Ming mengambil kartu itu. Sambil menyatakan bahwa dia tidak berpikir mengenalnya, Zheng Lan mengabaikan komentarnya dan cukup keras agar orang lain mendengar mengumumkan bahwa atas nama grup Zheng En, dia akan menanggung semua biayanya untuk hari itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia berharap dia bisa membantunya. Ketika Su Ming bertanya jenis bantuan apa, dia menyuruh seorang pengawal untuk menunjukkan foto. Foto itu adalah seorang gadis muda yang tersenyum dengan matanya tersembunyi dikelilingi oleh bunga putih. Zheng Lan menjelaskan gadis itu adalah adik perempuannya, Zheng Yunqing, yang juga bersekolah di tempatnya dan baru saja terbangun. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah menyelidiki kebangkitannya dan mengetahui bakat 10 bintangnya. Dia beralasan bahwa dengan kekuatannya, Dungeon Pemula tidak akan menjadi tantangan baginya. Dia mengingatkannya hanya yang baru terbangun yang bisa masuk dan kemudian membuat permintaannya. Dia ingin dia bekerja sama dengan adiknya dan melindunginya agar bisa menyelesaikan ujian dengan aman. Setelah sejenak, Su Ming menolak dengan tegas, mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Saat dia berjalan pergi, Zheng Lan terkejut. Dia berteriak memanggilnya, menawarkan pilihannya dari senjata manapun di toko jika dia setuju, tetapi tawarannya disambut dengan keheningan. Marah, dia berpikir dalam hati bagaimana seorang siswa miskin yang baru saja beruntung bisa memiliki hak untuk menolak dirinya saat Zheng Lan sedang marah. Su Ming berhenti dengan ekspresi tenang, dia menoleh dan berkata, "Begitukah?" Dia kemudian menunjuk ke senjata termahal di toko dan menyatakan bahwa dia akan mengambil Frostblade Sang Tirani, pedang palsu yang bernilai 1 juta koin petualang. Zheng Lan marah, percaya bahwa dia sengaja mencoba memerasnya. Dia menuduhnya membuat segalanya sulit dan mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir seseorang dengan statusnya layak mendapatkan 1 juta koin. Su Ming hanya mengingatkan dia bahwa dia telah menawarkan pilihannya dari senjata manapun. Dia memberitahunya jika dia tidak mau melanjutkan, kesepakatan itu batal. Dengan senyum percaya diri, dia kemudian memberinya saran. Dia menyuruhnya untuk memberitahu adiknya agar bersiap dengan segala usaha, mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Mengejutkan, kemarahan Zheng Lan memudar, digantikan oleh senyuman penasaran. Dia menemukan Su Ming menarik dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia telah melampaui batas. Dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Para penonton terkejut, berbisik tentang bagaimana siswa itu baru saja mempermainkan orang-orang berkuasa dari kelompok Jian. Saat mereka pergi, ponsel Su Ming bergetar dengan pesan masuk.
Dia melihat dan melihat itu dari Ren Xiaoman, pesan itu persis seperti yang dia ingat. Dia bertanya apakah dia selalu menyukainya, mengklaim telah mengalami perubahan hati, dan meminta dia untuk menemuinya di atap gedung akademik malam itu. Suming mencatat dengan hiburan dingin bahwa meskipun dia belum terbangun sebagai pembunuh dewa, taktik manipulatif Ren Xiaoman belum berubah, mengingat sumpahnya untuk balas dendam. Dia membalas dengan pesan sederhana setuju untuk menemuinya. Dengan itu selesai. Suming mengalihkan perhatiannya kembali untuk mencari senjata. Dia mendekati seorang asisten toko dan bertanya tentang tampilan objek berbatu tajam yang disebut Sword Stones. Asisten itu menjelaskan bahwa ini adalah batu senjata yang memiliki peluang menghasilkan senjata peringkat prak, tetapi dia dengan hati-hati memperingatkan dia bahwa semua itu berdasarkan probabilitas dan sebagian besar batu hanya mengandung senjata kelas terendah. Untuk kejutan dia, Suming memberitahunya bahwa itu persis apa yang dia inginkan. Dia menjelaskan bahwa daripada menghabiskan banyak uang untuk senjata prak yang segera akan menjadi usang, itu adalah taruhan yang jauh lebih baik untuk berjudi mendapatkan satu dari batu murah. Namun saat dia melihat batu-batu itu, dia berpikir bahwa bagi dia itu bukan judi sama sekali. Sebenarnya dia bisa melihat data di dalam batu-batu itu. Ini berkat skill lain yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Mata wawasan, jelas panel sistem. Skill legendaris ini memberi kekuatan pada matanya untuk melihat sifat sejati dari segala hal. Menggunakan kemampuan ini, dia dengan percaya diri mengambil salah satu batu yang dia tahu, senjata prak biasa. Akan dihargai ratusan atau ribuan koin petualang, tapi dengan menggunakan skillnya untuk menemukan satu di batu murah. Itu adalah nilai yang luar biasa untuk seorang pelajar yang bangkrut sepertinya. Sambil duduk dengan batu senjata itu, tindakannya menarik perhatian beberapa siswa lain. Salah satunya, seorang anak laki-laki berambut pirang mengenal dia sebagai anak yang baru saja menolak kelompok Jangun yang kuat. Anak itu dan dua temannya mendekati Suming dengan ejekan. Anak berambut pirang mengejeknya karena memegang batu senjata sampah, tertawa pada ide bahwa Suming akan menolak sesuatu yang gratis dari perusahaan besar hanya untuk berjudi pada barang rongsokan. Mereka menyebut Suming idiot, namun Suming tidak terpengaruh. Dia mengenali pengganggu berambut pirang itu sebagai Yang Ding, anak kaya yang dia ingat dari kehidupan sebelumnya, yang senang mengganggu junior. Menemukan situasi ini menyebalkan. Suming memutuskan untuk bersenang-senang dengan mereka. Dia dengan tenang berbalik kepada Yang Ding dan mengusulkan taruhan 5.000 koin petualang bahwa dia bisa mendapatkan senjata peringkat prak dari batu yang dia pegang. Setelah sejenak terdiam, Yang Ding dan teman-temannya meledak dalam tawa. Mengira Suming adalah idiot. Yang Ding mengejeknya, mengatakan ada kemungkinan 99,99% bahwa batu itu sampah dan dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu bersemangat untuk membuang uang mereka. Suming hanya menjawab bahwa mereka akan segera melihat siapa yang benar-benar membuang uang mereka. Yang Ding dengan antusias menerima taruhan itu, dan kerumunan penonton berkumpul di sekitar Suming. Dia menyatakan akan membuka batu itu saat itu juga, memperingatkan si bajingan untuk tidak mundur. Yang Ding hanya tertawa, menyuruhnya untuk khawatir tentang 5.000 koin yang akan dia utang dengan semua orang menonton. Suming mengaktifkan mata wawasan, penglihatannya bergeser, memungkinkan dia melihat pedang merah yang bersinar tersembunyi di dalam batu. Dengan teriakan percaya diri, dia menghancurkan batu itu. Cahaya merah yang cemerlang meledak dari batu yang hancur dan pedang yang kuat melesat keluar. Yang Ding, teman-temannya, dan seluruh kerumunan hanya bisa menatap dengan ketidakpercayaan total. Saat Suming dengan tenang menangkap senjata itu dengan pegangan, sebuah notifikasi sistem muncul. Mengidentifikasi senjata barunya, sebuah pedang hitam besi dengan tepi merah. Senjata prakelas rendah dengan afeks khusus bernama peminum darah, yang memungkinkannya menyerap darah monster untuk menyembuhkan pemiliknya. Berdiri di tengah keheningan yang tertegun, Suming memegang pedang barunya, mengaguminya sebagai senjata yang bagus, lalu dia berpikir dengan tatapan dingin bahwa pedang baru ini akan sempurna untuk kencannya. Dengan Ren Xiaoman malam itu, Yang Ding dan teman-temannya berdiri dalam keheningan tertegun. Tidak percaya Suming berhasil menarik senjata peringkat prak dari batu. Suming yang memegang pedang itu dengan santai berkomentar bahwa itu tidak buruk, terutama kemampuan lifestyle-nya, mencatat bahwa itu akan menghilangkan kebutuhannya akan penyembuh dalam ujian dungeon yang akan datang. Panel sistem mengonfirmasi bahwa senjata itu adalah pedang baja hitam peringkat prak, dengan lifesteal 10%. Saat Yang Ding menatap panik, Suming mengarahkan bilahnya ke arahnya, mengingatkan si bajingan bahwa taruhan adalah taruhan dan 5.000 koin petualang sekarang miliknya. Yang Ding yang kalah mentransfer uang itu dan pergi dengan marah. Dia berteriak bahwa dia tidak akan melupakan penghinaan ini. Suming hanya menyarankan agar dia tidak membuat taruhan sembrono seperti itu di masa depan. Asisten toko melihat dengan takjub, menyadari bahwa sudah bertahun-tahun sejak ada yang menarik senjata nyata dari salah satu batu mereka. Dengan kemenangannya, Suming berjalan kembali ke konter untuk meminta sarung pedang, bertanya apakah 5.000 koin sudah cukup. Asisten yang bingung itu mengonfirmasi bahwa dia telah membeli sebuah sarung pedang emas yang dihiasi sarung prak yang mengurangi kehilangan daya tahan senjata sebesar 50%. Suming merasa puas mengetahui bahwa itu akan secara signifikan mengurangi kausan pedang saat dia memegang pedangnya yang terbungkus. Sebuah notifikasi sistem muncul menanyakan apakah dia ingin mengaktifkan fungsi tersembunyi yang disebut manifestasi senjata.
dia memutuskan untuk tidak melakukannya, berpikir bahwa belum saatnya. Dengan senyum nakal, dia memikirkan bagaimana dia masih perlu membawa senjata baru ini, dan meningkatkan peringkatnya nanti, berjalan melalui sebuah taman. Suming merenungkan situasinya. Dia mengakui bahwa setelah terbangun sebagai Dewa Pedang, dia tidak memiliki satupun keterampilan kelas yang bisa digunakan. Namun kelasnya datang dengan bakat primal yang sangat kuat, peningkatan universal. Bakat unik ini memungkinkannya untuk meningkatkan kualitas item apapun satu kali. Menjadikan kelas mitosnya benar-benar layak dengan peringkatnya, memegang pedangnya. Dia menguji kekuatan ini. Sebuah notifikasi sistem mengumumkan bahwa peningkatan universal telah diaktifkan. Peningkatan itu berhasil dan efek peminum merah diperoleh. Ketika pedang mulai bersinar dengan aura merah yang kuat, notifikasi terakhir menampilkan status baru senjata itu. Sebuah pedang baja hitam merah dengan peringkat perak tinggi, kemampuan peminum merahnya ditingkatkan untuk menguras darah target saat bersentuhan dan mendapatkan keterampilan baru, haus darah. Memberikan peningkatan sementara +5 untuk semua statistik selama 30 detik. Setelah membunuh monster, Suming merasa senang dengan peningkatan itu. Dengan persiapan selesai, dia mengaktifkan manifestasi senjata tersembunyi. Yakin bahwa dungeon pemula keesokan harinya tidak akan menjadi tantangan. Malam itu Ming tiba di atap gedung akademik, dia berdiri bersiluet melawan pemandangan kota futuristik. Pedang barunya di tangan, Ren Xiaoman sudah ada di sana. Dia berbalik dengan senyum menggoda dan menyapanya dengan ceria. Menggodanya karena terlambat, senyumnya menghilang seketika. Tanpa sepatah kata pun, Suming mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia berteriak dan hampir menghindari serangan saat bilahnya terjun ke tepi beton. Tempat dia berada, dia menatap dengan tidak percaya. Menatapnya dengan tatapan dingin yang tak tergoyahkan. Suming memberitahunya bahwa dia datang untuk membalas dendam. Kenangan menyakitkan dari kehidupan masa lalunya terlintas di benaknya. Momen kematiannya saat memegang Jiao yang sekarat sebagai Ren Xiao. Pria itu hanya melihat tanpa penyesalan. Ren Xiaoman bingung dan marah. Dia menuntut untuk tahu apa yang dia bicarakan. Mengingatkan bahwa dia baru saja menerima pengakuannya, dia mengangkat ponselnya. Menunjukkan riwayat pesan di mana dia memberitahunya bahwa dia menyukainya dan mengajaknya berkencan. Dia berteriak frustrasi, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ingin berkencan dengannya. Dia tidak mengerti mengapa sekarang dia mencoba menyakitinya. Suming hanya berdiri di sana, ekspresinya keras dan diam. Dia menatapnya dengan senyum dingin yang tahu, dia memberitahunya bahwa meskipun dia benar tentang pengakuan yang terjadi di kehidupan masa lalu, pikirannya melayang kembali, memutar ulang hubungan mereka. Dia mengingatnya sebagai gadis paling populer di sekolah. Sementara dia hanyalah seorang yatim piatu yang kesepian. Dia teringat hari setelah upacara kebangkitan pertama. Dengan lesu, dia didekati olehnya yang dengan senyum lembut bertanya apakah dia baik-baik saja. Sejak hari itu, dia merasa memiliki kasih sayang seseorang, ini memicu pengakuan pesan teksnya. Kencan romantis mereka dan kedekatan mereka, tetapi masa lalu yang bahagia itu hancur oleh kenangan foto dirinya dan Jang Tang bersama. Simbol pengkhianatan terbesarnya, kembali ke masa kini. Wajah Suming terdistorsi oleh kemarahan saat dia berteriak bahwa semuanya adalah kebohongan. Dia dengan marah menuduhnya, menyatakan bahwa dia tahu segalanya tentang urusan gelapnya dengan Jang Tang dan bahwa dia hanya memanfaatkan dirinya. Ren Xiaoman benar-benar terkejut, gagap bahwa dia berbicara omong kosong, dan mencoba membantah tuduhannya. Tetapi Suming tak kenal lelah. Dia memberitahunya bahwa dia sangat tahu apakah dia berbohong atau tidak, dan bahwa persona cantik dan anggun miliknya adalah penipuan. Dia kemudian mendekat, suaranya dipenuhi racun, dan memberitahunya bahwa dirinya yang sebenarnya hanyalah orang yang sombong dan tak tahu malu. Mendengar ini, ketenangan Ren Xiaoman hancur total. Wajahnya terdistorsi oleh kemarahan saat dia melepaskan aktingnya. Dia berteriak padanya, menanyakan apa yang dia ketahui dan memanggilnya seorang yatim piatu. Dia meludahkan dengan penuh kebencian bahwa jika talentanya tidak berharga, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bicara dengannya. Dia kemudian mengancamnya dengan teriakan bahwa baik dia maupun Jang Tang tidak akan membiarkannya lolos setelah menghina dia. Menganggap ancamannya dengan senyum meremehkan. Dia menantangnya untuk melanjutkan, tetapi menyarankan agar dia lebih khawatir tentang bagaimana urusan kecil ini akan mempengaruhi citra publik murni sejelas GAS yang telah dia bangun dengan hati-hati. Ejekan terakhir ini membuatnya tersulut. Dengan kemarahan, dia melompat untuk mengambil pedang yang ditinggalkan Ming di beton dan mengayunkannya ke arahnya. Saat bilah itu meluncur ke arahnya, Suming berpikir dalam hati bahwa tindakannya sama seperti di kehidupan terakhirnya. Namun kali ini dia sudah siap. Tepat saat pedang itu akan menghantam, tentakel energi merah meledak dari bilah, menghentikannya di udara dan membuat Ren Xiaoman terkejut total. Suming menjelaskan bahwa dia sudah memprediksi ini, mengetahui kecenderungannya untuk menusuk dari belakang. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi aktivasi kemampuan peminum merah dari senjatanya. Tentakel energi merah meluncur dari bilah dan melilit Ren Xiaoman. Suming mengungkapkan jebakannya saat dia menargetkannya. Dengan kemampuan senjatanya, nasibnya sudah ditentukan. Tentakel itu meluncur maju, menghantamnya langsung di wajah. Dia mengeluarkan teriakan menyakitkan, merintih bahwa wajahnya hancur. Saat dia terjatuh ke tanah, Siming berdiri di atasnya dan dengan dingin memberitahunya bahwa dia telah membawa ini atas dirinya sendiri.
Dia hampir menyatakan bahwa ini adalah awal dari pembalasannya. Tetapi dia memotongnya dengan teriakan bahwa dia akan menyuruh Zhang Tang membunuhnya. Tanpa terpengaruh, Suming hanya memanggil kembali pedangnya yang menghilang ke dalam inventarisnya. Dia kemudian berbalik dan pergi, memberitahunya untuk pergi dan memberitahu Zhang Tang bahwa dia bisa datang mencarinya kapan saja dia siap. Dia menyatakan bahwa serangan hari ini adalah pemutusnya. Saat dia meninggalkannya menangis di atap, dia berpikir bahwa pedang ini. Saat dia meninggalkannya menangis di atap, dia berpikir bahwa pedang ini juga berfungsi untuk menghapus kasih sayang yang pernah sangat ia hargai. Kemudian ia menerima notifikasi di ponselnya itu adalah hadiah dari akademi. Pesan itu dari kepala sekolah Wang yang mengucapkan selamat atas kebangkitannya dan memberinya paket hadiah untuk membantunya bersiap menghadapi dungeon pemula. Paket itu berisi 1 pil penguat, paket peralatan tempur, dan 10.000 koin petualang. Hari berikutnya dimulai pukul 6 pagi. Suming memegang pil penguat dari kepala sekolah. Ia mengakui kedermawanan itu, tetapi curiga itu adalah rasa kasihan karena kebangkitannya. Sebagai kelas master pedang yang lemah meski memiliki bakat 10 bintang, ia langsung memakan pil itu sambil mengeluh rasanya sangat buruk. Rasa tidak enak itu terlupakan saat ia dikelilingi oleh aura emas. Notifikasi sistem mengejutkannya. Pil itu memberinya plus 10 konstitusi, dan 100 poin pengalaman cukup untuk langsung mempromosikannya ke level 2, dan memberinya 10 poin atribut gratis. Saat layar statusnya diperbarui, bakat pasif baru diaktifkan tubuh pedang bawaan. Bakat ini berarti ia telah secara alami membentuk pedang di hatinya, memungkinkan dia untuk mempelajari keterampilan jenis pedang apapun sambil mengabaikan batasan biasanya. Suming merasa senang menyadari bahwa seperti yang diharapkan dari bakat 10 bintangnya, ia bisa mempelajari kemampuan hanya dengan naik level dipenuhi dengan kepercayaan diri baru. Ia tersenyum sinis dan menyatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada semua orang kekuatan sejatinya di dungeon pemula. Ia tiba di area dungeon pemula Akademi Juanjing pertama. Sebuah plaza yang ramai dipenuhi siswa dan portal sekelompok teman sekelasnya mendekatinya. Siswa yang sama yang telah mengejek kelasnya kini dengan antusias meminta untuk bergabung. Mereka memuji bakat 10 bintangnya dan hadiah dari kepala sekolah, menyarankan bahwa dungeon itu akan mudah mereka menawarkan kelas mereka sendiri untuk mendukung kelemahan master pedang yang diduga berharap bisa ikut-ikutan untuk mendapatkan skor lebih tinggi. Suming merasa jijik dengan kemunafikan mereka memikirkan bagaimana mereka telah merendahkan dirinya. Sehari sebelumnya ia dengan tegas menolak mereka, mengatakan bahwa ia sudah memiliki tim. Kata-katanya didengar oleh Jiao, yang berlari mendekat dengan terkejut bertanya kapan ia membentuk tim. Ia menjelaskan bahwa ia datang lebih awal khusus untuk menjadi yang pertama meminta bergabung dengannya. Suming yang terkejut mencoba menjelaskan bahwa tujuannya bukan untuk imbalan biasa, dan dia khawatir dia mungkin terluka. Lalu dia mendekat dan membisikkan niat sebenarnya. Dia berencana untuk menantang dungeon sendirian. Tepat saat Jiao memproses ini, mereka diinterupsi oleh seorang siswa berambut biru dengan senyuman percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yanji, seorang pemburu iblis Ranger bintang 9. Dan sebelumnya mengundang Suming untuk bergabung dengan timnya. Suming mengenali Yanji dari kehidupan sebelumnya dan tanpa ragu menolak tawarannya. Sebelum Yanji bisa mendesak lebih lanjut, Jiao ikut campur. Dia meletakkan lengannya di bahu Suming dan mengumumkan bahwa dia sudah berpasangan dengan Suming, jadi mereka semua harus berhenti mengganggu dia. Siswa-siswa lain termasuk Yanji meminta maaf dan pergi. Saat kerumunan menyebar, Suming melihat Jiao dengan rasa syukur. Berpikir betapa dapat diandalkannya dia. Saat Suming berdiri bersama Jiao, dia melirik jam, mencatat waktu mulai dungeon semakin dekat. Tepat pada waktunya, sebuah portal biru besar berputar hidup dan suara mengumumkan tantangan dungeon pemula yang 127 telah resmi dimulai dari portal. Siaran holografik kepala sekolah Wang muncul, terlihat seperti baru bangun tidur. Dia meminta maaf karena terlambat. Dia menjelaskan aturan ujian wajib 1 hari. Setiap siswa sudah terdaftar dan di dalam, mereka akan mendapatkan poin berdasarkan kontribusi mereka. Dia sangat menyarankan mereka untuk membentuk tim untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan menyelesaikan tantangan dalam sehari. Saat kepala sekolah berbicara, Jiao berbalik ke Suming hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang. Dia melihat sekeliling dengan bingung sebelum ada yang bisa bereaksi. Kepala sekolah Wang secara resmi menyatakan dungeon dibuka pada saat itu. Sebuah sosok melesat melewati siswa-siswa lain dan terjun langsung ke portal. Kerumunan meledak dalam kejutan, berteriak bahwa seseorang sudah masuk, dan dengan cepat mengidentifikasi penantang tunggal sebagai siswa bintang 10, Suming. Begitu memasuki dungeon, Suming merasakan nostalgia. Dia ingat bagaimana di kehidupan pertamanya dia merasa takut dan bersemangat. Sebuah suara yang kuat kemudian bergema, menyambut para pemula. Itu menjelaskan bahwa dungeon adalah tempat yang berbahaya, dan kesempatan untuk pergi, mereka perlu mengalahkan bos reguler. Namun, itu juga mengisyaratkan metode kesulitan yang lebih tinggi untuk hadiah yang lebih besar. Dengan tatapan penuh tekad, Suming menyatakan tujuan barunya dalam hidup ini. Dia akan memilih tantangan yang paling sulit dan membunuh bos tersembunyi terakhir di dungeon. Dia mendapati dirinya di hutan subur yang diterangi cahaya bulan, diidentifikasi oleh sistem sebagai hutan ombak mengamuk. Zona level F. Dia segera mencatat peta untuk pemula. Dungeon berubah setiap tahun, menjadikan lokasi ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia juga tahu bahwa titik respawn acak untuk setiap penantang.
Yang berarti perencanaan rute harus dilakukan secara mendadak. Ini juga berarti monster yang akan dia temui akan berbeda, menambah lapisan ketidakpastian lainnya. Saat Suming mulai menjelajah, dia dengan cepat menghadapi musuh yang tangguh. Monster pohon besar yang memiliki kepala api yang mengamuk, dan wajah yang menyeramkan terukir. Dia tahu dari kehidupan sebelumnya bahwa monster ini, meskipun tidak bergerak, akan menggunakan sulurnya untuk menyeret targetnya ke dalam rahangnya yang menyala, namun tujuannya bukan untuk melawan setiap monster. Dia fokus pada bos tersembunyi, oleh karena itu, dia memutuskan lebih baik menghindari musuh yang sulit seperti itu. Dia melihat peta holografik untuk merencanakan jalurnya. Dia berpikir tentang bagaimana alasannya terburu-buru masuk pertama kali adalah untuk memberi dirinya keunggulan. Dia perlu menjelajahi tata letak baru dan menemukan item yang diperlukan untuk memanggil bos tersembunyi. Meskipun peta berubah setiap tahun, dia tahu strategi dasar untuk memicu pertarungan bos. Akan tetap sama, dia harus bertindak cepat sebelum lebih banyak siswa tiba, dan membuatnya lebih sulit untuk mengumpulkan item yang diperlukan. Dengan rencananya yang sudah disusun, dia melompat ke dalam aksi. Melompat melalui hutan yang lebat. Beberapa waktu kemudian, pada pukul 7.30 pagi, sekelompok siswa lain memasuki dungeon. Seorang gadis dengan rambut biru muda dan dua rekan prianya melihat sekitar di tempat yang tenang. Mereka mencatat tidak ada penantang lain di dekatnya dan menyimpulkan area itu harus aman. Rasa aman mereka hancur ketika gadis itu mendengar suara di pepohonan, memberitahu timnya, mereka melihat ke atas tepat pada waktunya untuk melihat siswa lain. Berteriak minta tolong, tim yang baru tiba hanya bisa menatap dengan terkejut. Sebagai sumber pengejaran terungkap dua tikus raksasa mengerikan dengan mata merah menyala. Mengenali tikus haus darah itu, keberanian para siswa pun pudar dan dalam kepanikan. Mereka memutuskan untuk terpisah dan lari menyelamatkan diri kembali ke plaza. Bahaya ujian menjadi jelas. Pada pukul 7.31 pagi, laporan waktu nyata muncul di atas portal, mengumumkan bahwa 3 penantang telah dilahap oleh tikus haus darah. Siswa jatuh paling kuat adalah Lidabio Jiao bintang 6. Masih berusaha membentuk tim, terkejut, khawatir bahwa siswa bintang 6 jatuh begitu cepat, dia dengan mendesak, memanggil semua orang untuk mempercepat pembentukan tim, berteriak bahwa orang-orang di dalam sangat membutuhkan lebih banyak bantuan. Sementara itu, di dalam hutan gelombang yang mengamuk, situasinya suram, gadis berambut biru yang dikejar kini berlari untuk menyelamatkan diri, sendirian dan terluka dalam kepanikan. Dia terpisah dari rekan-rekannya dan kehilangan semua arah. Sambil mencoba mendapatkan orientasi, dia merasakan kehadiran baru. Melihat ke atas, dia melihat siluet monster seperti kera raksasa yang bertengger di pepohonan. Makhluk itu jatuh ke tanah. Mata merah menyala menatapnya dengan kebencian. Terdiam karena ketakutan, gadis itu hanya bisa melihat saat binatang raksasa itu melompat ke arahnya. Di detik-detik terakhirnya, dia menutup matanya dan berteriak meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba cahaya merah melesat melewatinya. Dalam ledakan kecepatan yang mengejutkan, Suming muncul. Pedang baja hitam merahnya menjadi kabur saat dia menyerang monster kera itu. Ujian dungeon pemula ini lebih mematikan daripada yang diperkirakan siswa. Kepanikan melanda para yang baru terbangun saat mereka mendapati diri mereka tersebar dan kewalahan. Seorang siswa yang ketakutan meratapi nasibnya setelah bertemu dengan beruang coklat haus darah level 5 elit tepat di awal, ratapannya berubah menjadi teriakan. Saat dia ditusuk brutal oleh binatang itu, kekacauan tidak terbatas pada satu area. Di seluruh hutan, siswa lain melarikan diri dari makhluk seperti pemburu rawa level 2 dan anjing pelacak level 3. Banyak yang menemui akhir fatal yang sama. Panggilan minta tolong membanjiri saluran komunikasi dengan laporan putus asa bahwa titik teleportasi sepenuhnya dikelilingi oleh gerombolan monster yang meminta bantuan mendesak yang tidak kunjung datang. Di tengah pembantaian, Gale mendapati dirinya sepenuhnya sendirian. Dikelilingi oleh tubuh tak bernyawa rekan-rekannya, tertegun dan ketakutan. Dia terjatuh ke dalam rumput tinggi, bergetar saat mengingat rekan-rekannya yang menyuruhnya untuk bersembunyi. Baru setengah jam berlalu sejak ujian dimulai, dan kesulitannya begitu tinggi sehingga dia meragukan jika ada siswa baru yang bisa bertahan di tempat lain di hutan. Gadis berambut biru muda itu terkejut, terpojok oleh monster kera raksasa. Tepat saat binatang itu melompat ke arahnya, serangkaian serangan pedang cepat memotong udara. Siming muncul dalam sekejap, melompati gadis yang ketakutan itu, dan mendarat dengan anggun di antara dia dan binatang itu. Gadis itu memandangnya dengan takjub. Berpikir dia sangat kuat dan telah membunuh monster itu dalam satu serangan. Dengan penuh rasa syukur, dia mulai berterima kasih padanya, mengenalinya dan bertanya apakah dia adalah siswa 10 bintang yang terkenal. Siming, dengan senyum tenang, Suming memberitahunya bahwa dia hanya lewat. Dia kemudian memperingatkannya dengan serius bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya, mengungkapkan bahwa monster itu belum mati. Gadis berambut biru itu terkejut mendengar monster itu masih hidup, dan berbalik untuk melihat bayangan mengancamnya yang menjulang di belakangnya. Panik, dia menyatakan bahwa dia akan memanggil bala bantuan dan berteriak untuk Suming agar bertahan sementara dia berlari untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari binatang itu. Suming dengan tenang mengaktifkan mata wawasan. Panel sistem mengungkapkan identitas monster itu sebagai Raja Kera bermutasi, binatang ganas level 3.
dengan kekuatan dan konstitusi tinggi tetapi kelincahan yang sangat rendah. Menyadari itu adalah monster bermutasi, Suming mengerti mengapa monster itu selamat dari serangan langsung. Dari senjata prak miliknya, Raja Kera bermutasi itu pulih dan melompat ke udara, membawa tinjunya yang besar ke bawah dalam slam yang kuat, tetapi Suming dengan mudah menghindari serangan itu. Dia mencatat dengan senyum sinis bahwa kecepatan monster itu tidak terlalu buruk, dan memutuskan untuk mengadakan kontes dengan monster itu, mengingat keterampilan yang dia warisi dari kehidupan sebelumnya. Dia memutuskan untuk menggunakan yang ketiga, langkah dewa tersembunyi, sebuah notifikasi sistem, menjelaskan bahwa keterampilan ini adalah teknik percepatan yang meningkatkan kecepatannya sebesar 50%, dan membuatnya sepenuhnya kebal terhadap semua serangan dan tidak dapat ditargetkan selama aktif. Meskipun itu menghabiskan banyak stamina, seberkas energi Til yang cemerlang menyelimuti Suming. Dia menghilang dalam sekejap, muncul kembali tepat di belakang Raja Kera yang bingung. Mengejek bahwa dia ada di belakangnya, monster itu mengaum dan berputar untuk menyerang. Tetapi Suming menghilang lagi dalam kilatan cahaya, melihat ke bawah pada binatang yang sekarang tidak seimbang dan rentan. Suming menyatakan kontes berakhir. Merasa bosan dan sepihak, Raja Kera yang bermutasi hanya bisa menonton dengan terkejut. Sosok Suming yang terbayang terlihat di mata yang ketakutan. Saat dia bersiap untuk menyerang, menyatakan bahwa dia sudah selesai bermain. Suming meluncurkan serangan terakhir yang menghancurkan yang memotong monster itu menjadi dua. Sebuah notifikasi sistem segera mengonfirmasi kemenangannya. Saat tubuh monster itu larut menjadi data, layar Lut muncul. Dia telah mendapatkan gulungan keterampilan serangan tunggal peringkat rendah perunggu. Dia berdiri di atas sisa-sisa musuhnya, berpikir bahwa meskipun keterampilan itu peringkat rendah, itu adalah temuan yang lumayan untuk dungeon pemula. Tiba-tiba dia diselimuti cahaya emas yang cemerlang. Saat gelar First Blood yang besar muncul di hadapannya, pengumuman luas dungeon disiarkan, menyatakan bahwa seorang master pedang level 2 telah menyelesaikan pembunuhan pertama di hutan gelombang pasang, mendapatkan gelar First Blood di seluruh dungeon. Para siswa yang berjuang terkejut menerima notifikasi itu. Sebagai hadiah, setiap pemain diberikan sebuah ramuan penyembuh kecil. Seorang gadis yang terluka menggenggam ramuan yang muncul di tangannya. Menghela napas lega, para siswa mulai berspekulasi tentang master pedang misterius itu, dengan beberapa langsung menebak. Itu adalah siswa bintang 10, Suming. Yang lain berargumen bahwa itu bisa jadi master pedang yang berbeda, tetapi mereka semua setuju. Pencapaian itu memberi mereka harapan bahwa dungeon bisa dibersihkan. Kembali di tempatnya, Suming panik. Dia benar-benar lupa tentang sistem gelar publik, menyadari itu bisa mengungkapkan kekuatan aslinya. Dia bertekad untuk lebih berhati-hati, merencanakan untuk menggunakan keterampilan penyamaran totalnya untuk menyembunyikan pencapaian masa depannya. Dia juga terkejut bahwa setelah setengah jam, dia adalah orang pertama yang membunuh satu monster saat dia berlari lebih dalam ke dalam hutan. Dia tiba-tiba menghentikan sekawanan serigala tingkat 3. Serigala muncul dari semak-semak, mata hijau mereka bersinar menakutkan sambil menyeringai. Mengenali serigala itu sebagai salah satu monster terbaik untuk leveling. Dia memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk mencoba skill pedang yang baru didapat. Dia sudah menggunakan bakat uniknya, Universal Ascension, untuk meningkatkan gulungan skill perunggu. Dari Kera, sistem telah memicu sublimasi skill, mengubahnya menjadi kemampuan baru yang lebih kuat. Dia mendapatkan skill prak tingkat rendah, Sword Drawing Slash, teknik yang memungkinkannya untuk menyimpan pedangnya, mengumpulkan fokusnya dan meluncurkan serangan yang menghancurkan dalam satu gerakan. Saat serigala-serigala itu melolong, Suming meluncurkan kekuatan barunya. Gelombang energi biru berbentuk bulan sabit yang besar turun ke arah sekawanan yang menyerang. Gelombang energi besar itu menerjang serigala-serigala dengan kekuatan yang menghancurkan. Dalam pemandangan berdarah yang brutal, Sword Drawing Slash Suming memenggal dan memotong seluruh sekawanan, memberinya tumpukan poin pengalaman. Dengan setiap kill, pada pukul 9.30 pagi, dia berdiri sendirian di area yang kini sunyi, tanah berserakan dengan sisa-sisa musuhnya, dengan senyum puas. Dia melihat notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa dia telah mencapai level 9, dan mendapatkan gelar legenda serigala lapar. Dia mengakui bahwa strateginya menggunakan gaya serangan jarak jauh adalah cara paling efisien untuk farming monster-monster level rendah ini. Dia mendemonstrasikan teknik itu lagi, menyimpan pedangnya dan memfokuskan niatnya. Dia mengumpulkan energi, mengunci target berikutnya dan dengan tatapan penuh tekad meluncurkan ayunan kuat lainnya. Gelombang energi besar kedua turun, siap untuk menghancurkan kelompok serigala lainnya. Namun kali ini serangannya dihadapi dengan perlawanan yang tidak terduga. Untuk kejutan Suming, serangan kuatnya tiba-tiba terdefleksi dalam ledakan asap dan api. Sebuah sosok baru yang jauh lebih besar muncul dari kekacauan. Itu adalah monster serigala bipedal raksasa dengan mata merah menyala yang diidentifikasi oleh sistem sebagai level 10. Monster serigala bipedal dengan mata merah menyala diidentifikasi oleh sistem sebagai level 10. Pemimpin Raja Serigala menatapnya dengan kebencian yang murni. Sementara Suming naik level dengan sangat cepat, siswa lainnya baru mulai mengorganisir diri. Pada pukul 8.30 pagi, 1 jam setelah dungeon dibuka, tim mulai terbentuk dan memasuki portal. Bertekad untuk melawan, teriakan serangan balasan terdengar saat kelompok yang baru terbentuk didukung oleh kekuatan utama siswa mulai mendorong kembali melawan gerombolan monster. Salah satu tim terjebak dalam pertempuran yang putus asa.
Seorang siswa berambut biru melompat maju, memotong monster mirip tikus raksasa yang bermutasi untuk menyelamatkan rekan setimnya yang jatuh. Dia dan temannya tertegun dan lega saat mereka disiram dengan poin pengalaman dari pembunuhan itu. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan tikus ladang yang bermutasi. Tim merayakan kemenangan mereka, dipenuhi harapan baru. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan utama yang datang dan bantuan dari ramuan penyembuh, mereka pasti bisa menang. Salah satu siswa bahkan menangis kegirangan. Saat dia akhirnya naik level, perayaan mereka terputus oleh pengumuman mengejutkan di seluruh dungeon. Siaran sistem mengumumkan bahwa gelar darah pertama lainnya telah diraih, kali ini untuk membunuh monster pemimpin. Rincian pengumuman itu membuat setiap siswa di dungeon tertegun. Pemain yang telah mencapai prestasi luar biasa ini adalah seorang nelayan level 9. Hadiahnya adalah gelar pemimpin para pemimpin. Bisikan ketidakpercayaan menyebar seperti api. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang pemain dengan profesi gaya hidup non-tempur seperti nelayan bisa begitu kuat. Apalagi sudah mencapai level 9, adegan. Mundur 10 menit untuk mengungkap identitas nelayan misterius itu. Itu adalah Suming yang telah menggunakan keterampilan penyamaran totalnya untuk menyamarkan kelasnya sebelum melawan pemimpin Raja Serigala. Pertarungan itu sangat intens, serangan kuat Suming menghantam Raja Serigala. Tetapi binatang itu sangat gesit, hampir menghindari seluruh kekuatan serangan. Meskipun berhasil menghindar, serangan itu tetap mengenai, meninggalkan luka berdarah, dan mengurangi bar kesehatan monster itu tanpa gentar. Suming melompat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Dia mengejek binatang itu, menyatakan bahwa lawannya bukanlah siswa biasa, tetapi seorang reinkarnator. Menyatakan bahwa lawannya bukan sembarang siswa, tapi seorang reinkarnator. Saat dia mengayunkan pedangnya dengan keputusan terakhir, notifikasi sistem mengonfirmasi kemenangannya. Dia telah membunuh Raja Serigala bersisik perak dan mendapatkan 500 poin pengalaman. Itu cukup untuk meningkatkan levelnya menjadi 10, dan dia juga meningkatkan keterampilannya. Dia mendapatkan loot berharga, sebuah cakar tulang pemotong besi dan jantung Raja Serigala. Kemenangan ini memicu pengumuman pemimpin-pemimpin di seluruh dungeon. Sementara itu, di tempat lain di hutan, Yang Ding dan dua temannya juga terlibat dalam pertarungan brutal melawan sekawanan serigala, kelelahan dan berlumuran darah. Mereka akhirnya mengalahkan monster terakhir. Salah satu rekan tim Yang Ding menghela napas lega. Beruntung, gulungan peningkatan serangan, hadiah dungeon untuk gelar pemimpin-pemimpin, tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dia kemudian berkomentar tentang seorang nelayan misterius level 9 yang telah mendapatkan gelar itu. Mendengar ini, Yang Ding meledak dalam frustrasi. Dia tidak bisa memahami bagaimana seorang pemain dengan kelas keterampilan kehidupan non-tempur bisa naik level begitu cepat. Dia merasa itu adalah ejekan pribadi terhadap pemain tempur seperti dirinya. Dia kemudian mengeluh dengan marah tentang parang murahan miliknya, menyalahkan Suming karena telah menipunya. Dia meratapi bahwa jika dia tidak tertipu, dia bisa membeli senjata perak yang layak. Salah satu temannya hanya bisa mencoba menghiburnya dengan berkata, keberuntungan Suming memang terlalu bagus. Frustrasi Yang Ding memuncak. Dia kemudian berbalik kepada rekan-rekannya, dengan marah menyebut mereka tidak berguna. Dia berteriak bahwa dia harus menanggung semua kerusakan. Dia mengeluh bahwa setelah membunuh begitu banyak serigala, pengalaman yang dibagikan hanya membawanya ke level 2, membuatnya merasa seperti bajingan total. Kemarahan itu kemudian kembali mengarah ke Suming dan dia mendidih dengan kemarahan. Dia bersumpah bahwa jika dia menemukan Suming di dungeon, dia akan menghancurkannya. Teman-temannya mencoba menenangkannya, tetapi Yang Ding hanya mencemooh dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Suming yang kini level 10 berjongkok di semak-semak dan memeriksa panel sistem baru. Itu adalah notifikasi yang mengucapkan selamat padanya karena telah mencapai level 10. Dan memicu tugas perubahan profesi utamanya. Konten tugas akan dipilih secara acak. Berdasarkan situasi saat ini, Suming tahu ini adalah kesempatan besarnya. Dia teringat kehidupan masa lalunya di mana dia hanya mencapai level 10. Setelah meninggalkan dungeon pemula, karena ini, tugas perubahan kelas yang dihasilkan secara acak cocok dengan level yang jauh lebih tinggi. Dungeon yang tidak bisa dia selesaikan, dia terpaksa grinding sampai level 15 sebelum bisa mencobanya, secara signifikan mengurangi nilai hadiah. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir tentang bagaimana hidup ini sangat berbeda dengan mencapai level 10. Saat masih di dungeon pemula, questnya akan disesuaikan dengan lokasi saat ini. Seperti yang dia duga, notifikasi baru memberinya tugas. Bunuh penjaga gua batu merah, monster elite di hutan ombak mengamuk. Dia tersenyum menyadari ini membuat segalanya jauh lebih mudah dengan senyum percaya diri. Suming menyatakan bahwa tugas perubahan kelas pertamanya hampir selesai. Dia memutuskan untuk menambahkan semua poin atribut barunya ke statistik kelincahan. Begitu dia melakukannya, panel sistem lain muncul dengan hadiah yang mengejutkan. Dia dipuji karena telah melewati ambang 100 poin di atribut kelincahan, dan memberinya skill pasif platinum tingkat rendah baru dari profesi Dewa Pedang, Master Bela Diri Pedang. Kemampuan kuat ini memungkinkannya untuk menggunakan senjata jenis pedang apapun tanpa memperhatikan semua level dan persyaratan statistik. Adegan berpindah ke ruang rapat di Akademi Pertama Xuangjing. Seorang asisten menunjukkan kepada kepala sekolah Wang papan peringkat holografik siswa berprestasi terbaik dari kota-kota sekitar. Kepala sekolah terkejut menemukan bahwa Suming, siswa 10 bintang yang dia harapkan tinggi tidak ada dalam daftar.
Asistennya menyarankan bahwa kelas pengendali pedang Suming kemungkinan lemah di tahap awal. Tetapi dia mengakui itu aneh, bahwa dia bahkan tidak ada di 500 teratas. Diskusi mereka terputus saat pintu terbuka dengan keras dan seorang wanita masuk dengan marah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Enran Ling, wakil wali kota Shuangjing. Dia sangat marah, menyatakan bahwa kepala sekolah telah memberitahunya tentang seorang siswa 10 bintang yang menjanjikan. Tetapi data menunjukkan bahwa dia tidak ada di papan peringkat. Kepala sekolah Wong mencoba menjelaskan tetapi wakil wali kota menuduhnya berbohong tentang kekuatan Suming untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi untuk Dewan Menara Surgawi yang bergengsi. Dia menunjukkan bahwa berdasarkan data saat ini, hanya Yan Z dan Zhang Tang dari akademinya yang menunjukkan potensi nyata. Karena penampilan buruk ini, dia mengurangi kualifikasi akademi. Token dari 3 menjadi hanya 2. Dia memperingatkan dia bahwa jika akademi berada di peringkat terbawah lagi tahun ini, mereka tidak akan menerima token sama sekali tahun depan. Dan kemudian dia keluar dengan marah, meninggalkan dia tertegun. Kepala sekolah Wang memegang 2 token dengan hati yang berat. Dia tahu Dewan Menara Surgawi adalah kesempatan vital bagi murid-muridnya dan telah mengandalkan Su Mingming untuk mengamankan mereka satu tempat tambahan. Bukan kehilangan satu, dia hanya bisa berharap Su Mingming akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Sementara itu, kembali di hutan ombak mengamuk, Su Ming tiba di pintu masuk Gua Batu Merah. Dia memeriksa peta, memastikan ini adalah lokasi yang benar untuk misi perubahan kelasnya. Dan merasa lega dia tidak menemui monster lagi di jalannya. Dia mengintip ke dalam gua gelap, mengakui bahwa sejak dia tidak pernah ke tempat ini di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu bahaya apa yang menantinya di dalam. Dengan ekspresi serius, Su Ming hati-hati melangkah ke dalam gua batu merah. Dia langsung disergap saat sebuah makhluk menghantam di depannya. Itu adalah monster kecil, berbulu biru dengan mata merah menyala yang diidentifikasi sebagai Goblin penggali emas level 6. Goblin itu menatapnya dengan kebencian sebelum bisa bersuara. Su Ming melompat ke dalam aksi. Dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, bertekad untuk membunuh makhluk itu sebelum bisa memberitahu seluruh gua tentang keberadaannya. Namun, pembunuhan cepatnya memiliki efek sebaliknya, sebuah pemberitahuan sistem. Memberitahunya bahwa dia telah memicu kesadaran gua Goblin dan mengaktifkan mode Goblin khusus. Su Ming terkejut dengan ini, dia tegang, menyadari dengan ekspresi suram bahwa tugas perubahan kelasnya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Dari kegelapan, sekelompok besar Goblin muncul. Mata merah mereka bersinar mengancam saat mereka menyerangnya. Sistem mengonfirmasi ketakutannya, mengumumkan bahwa semua Goblin di dalam gua batu merah sekarang akan melancarkan serangan terus-menerus padanya. Panel terpisah menjelaskan bahwa mode Goblin adalah keadaan perilaku, seperti kemalasan, kekacauan, atau keserakahan yang dipaksa ke dalam pertempuran putus asa. Su Ming mulai memotong jalannya melalui kawanan. Dia tahu bahwa meskipun Goblin individu tidak memiliki level tinggi, jumlah mereka yang sangat banyak adalah ancaman serius. Saat dia mundur lebih dalam ke dalam gua, dia mulai khawatir apakah daya tahan senjatanya bisa bertahan dalam pertarungan yang berkepanjangan saat pemanggilan melawan Horde Goblin. Tiba-tiba dia melihat ancaman yang jauh lebih besar mengintai dalam kegelapan. Seorang Goblin elite yang sangat besar mengangkat senjata bercahaya yang besar. Monster raksasa itu melompat dan menghantamkan senjatanya dengan keras, memaksa Su Ming untuk menghindar. Namun serangan itu adalah jebakan yang terkoordinasi. Saat Su Ming berada di udara, para pemanah Goblin mengarahkan sasaran dari bayang-bayang. Hujan panah jatuh ke arahnya dan beberapa mengenai sasaran, melukainya saat dia mendarat. Dia mengakui bahwa Goblin itu surprisingly cerdas, tahu untuk menyerangnya di saat paling rentan. Serangan itu tak henti-hentinya, begitu dia mendarat. 2 Goblin lagi dengan belati turun menyerangnya dari atas. Dia berhasil memblokir serangan mereka, tetapi tekanan yang konstan mulai mempengaruhi. Dia menyadari mananya menghilang terlalu cepat, dan dia tidak bisa terus menggunakan skill langkah bayangan ilahi yang kuat untuk lebih lama. Sekarang dikelilingi oleh Goblin dan pemimpin elite mereka yang tangguh. Su Ming memahami kesulitan situasi bagi seorang pemain yang kurang memiliki skill awal yang kuat. Melawan mereka secara langsung akan sangat sulit. Senyum percaya diri muncul saat dia memutuskan bahwa jika pendekatan langsung tidak berhasil, dia harus lebih fleksibel. Menerapkan rencana barunya, dia melompat menjauh, menggunakan dinding gua untuk mendorong dirinya keluar dari jangkauan kawanan. Menyatakan bahwa dia akan menghindar terlebih dahulu sebagai tanda hormat. Goblin-Goblin itu bingung dengan mundurnya yang tiba-tiba. Sekarang bersembunyi di balik formasi batu besar. Su Ming mengamati monster-monster yang mencari dengan senyum licik, siap untuk menjebak dari tempat persembunyiannya. Su Ming menjebak mereka, muncul kembali di tepi tinggi di atas Goblin. Dia menyatakan bahwa dia memiliki hadiah untuk mereka saat dia melepaskan serangan energi besar dari pedangnya. Gelombang energi yang kuat menerjang gerombolan, memotong Goblin-Goblin kecil menjadi potongan-potongan. Dengan senyum percaya diri, Su Ming tahu rencananya berhasil. Dengan mengamankan posisi tinggi, dia bisa memanfaatkan keunggulan jarak jauh dari pedangnya. Mengayunkan serangan untuk menghabisi musuh-musuhnya, dia melanjutkan serangannya, meluncurkan serangan lain yang membersihkan sisa Goblin kecil. Dia mendarat dengan anggun di tengah kekacauan, medan perang kini sunyi. Pemimpin Goblin Elite, satu-satunya yang selamat, menatap dengan tidak percaya.
Saat pasukannya dihancurkan dalam sekejap, Suming mendekati monster yang terluka dengan tenang. Yang bar kesehatannya sangat rendah dan memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa. Tanpa sepengetahuannya, pertarungannya tidak luput dari perhatian di luar pintu gua. Salah satu teman Yang Ting bersembunyi di rumput tinggi. Dia melaporkan kepada pemimpinnya bahwa dia mendengar pertarungan di dalam gua. Yang Ting menganggapnya konyol dan mempertanyakan, siapa yang cukup bodoh untuk menantang area level 7 lebih awal seperti ini. Tetapi temannya bersikeras dengan apa yang dia dengar. Tiba-tiba ekspresi Yang Ding berubah saat dia juga mendengar langkah kaki mendekat dari mulut gua. Dia dan temannya mengamati saat sosok muncul dari kegelapan. Bertanya-tanya siapa yang bisa berburu monster di tempat berbahaya seperti ini. Saat sosok itu melangkah keluar, wajah Yang Ding membeku dalam ketidakpercayaan. Itu adalah Suming, terlihat lelah tetapi menang. Suming yang menyadari kelompok di semak-semak. Berpikir dalam hati bahwa memang musuh selalu bertemu. Tanpa menyadari sejarah mereka, Suming hanya merenungkan tentang misi peningkatan kelas pertamanya yang dia catat sebagai pengalaman yang mendebarkan. Sekarang dia berada di level 11, pikirannya terputus. Saat dia merasakan gerakan di belakangnya, Yang Ding, yang terobsesi oleh dendamnya meluncurkan serangan mendadak dengan keanggunan yang tanpa usaha. Suming menghindari ayunan yang canggung tanpa bahkan berbalik. Yang Ding terkejut, penyergapannya gagal dengan begitu mudah. Marah dia memerintahkan dua temannya untuk mengepung Suming dan mencegah pelariannya dengan teman-temannya mendukungnya. Yang Ding menghadapi Suming, memberitahunya bahwa dia telah menyebabkan kerugian besar padanya hari itu. Dan sialan, nasib buruknya telah membawanya ke pertemuan dungeon ini. Suming melihat ketiga orang itu dengan ekspresi bosan dan acuh tak acuh. Yang Ding mengejeknya, bertanya apakah dia takut. Kini Suming hanya memiringkan kepalanya dan dengan tulus bertanya siapa dia. Yang Ding terdiam, merasa terhina karena Suming bahkan tidak mengingatnya. Dia menjadi marah. Marah karena Suming bisa saja melupakan kemenangan 5.000 koin petualang darinya, teriak frustrasi. Yang Ding memerintahkan teman-temannya untuk menyerang dan ketiganya maju. Suming tetap tenang, menyatakan tidak perlu kekuatan. Hanya karena dia tidak mengingat mereka, lalu senyum percaya diri menyebar di wajahnya. Saat dia mengangkat pedangnya, dia memutuskan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mencoba keterampilan barunya. Dengan senyum sinis, Suming memanggil pedangnya, yang mulai bersinar dengan energi merah yang berputar, lalu dia meluncurkan keterampilan barunya. Kontrol pedang, bilahnya meluncur maju, terbang di udara dengan sendirinya. Saat itu meluncur dengan kecepatan luar biasa sebelum Yang Ding dan teman-temannya bisa bereaksi. Pedang yang dikendalikan telekinetik itu memotong mereka dalam kilauan cahaya merah. Ketiga pengganggu itu terbang, berteriak kesakitan saat mereka jatuh ke tanah. Kalah dalam sekejap, Suming tersenyum. Puas dengan demonstrasi kekuatan barunya, Yang Ding yang terluka di tanah menatap dengan ketidakpercayaan total. Dia mengenali teknik itu sebagai kontrol pedang, dan terdiam dalam keterkejutan, mempertanyakan bagaimana itu mungkin. Saat bilahnya berputar dengan mengancam, dia berteriak bahwa kontrol pedang adalah keterampilan tingkat lanjut yang seharusnya tidak bisa dipelajari oleh seorang master pedang. Hingga jauh lebih lama, dalam pikirannya, Suming mengingat asal-usul kemampuan itu. Dia telah mendapatkan gulungan keterampilan kontrol pedang. Setelah mengalahkan Goblin Elite, lalu dia menggunakan bakat uniknya. Kenaikan universal untuk meningkatkan gulungan kelas rendah itu menjadi keterampilan yang dapat digunakan. Dia senang dengan hasilnya, bukan hanya karena keterampilan itu kuat, tetapi karena itu sangat cocok dengan persona publik seorang master pedang yang akan membantu menyembunyikan kelas level mitosnya yang sebenarnya. Pikirannya kemudian beralih ke hadiah yang lebih berharga setelah misi peningkatan kelas pertamanya. Dia telah menerima cetak biru lokasi tersembunyi dari peti hadiah terakhir. Berdiri di atas musuh yang kalah, dia membuka cetak biru misterius di layar holografik emas. Saat isi cetak biru itu terungkap, ekspresi percaya diri Suming menghilang, digantikan oleh rasa terkejut yang mutlak. Isi cetak biru tersembunyi itu membuat Suming terdiam. Koordinat untuk harta karun tersembunyi berada di gua batu merah bagian 2. Dia langsung merasa kesal. Bertanya-tanya mengapa dia harus kembali ke gua yang sama. Kebingungannya semakin dalam saat dia membaca subtitle aneh di peta, perdagangan Goblin dan kehidupan, yang tidak masuk akal baginya. Sementara itu, pada pukul 11.30 pagi di bagian lain hutan, pemandangan berbeda terjadi. Tim yang terdiri dari 3 gadis merayakan kemenangan mereka. Setelah pertarungan sengit dengan monster besar, salah satu gadis yang sekarang level 7 menghela napas lega. Dia mengakui bahwa mereka berutang kesuksesan mereka kepada rekan tim bintang 7 mereka. Seorang gadis dengan rambut hijau muda bernama Fenfasi yang telah membawa mereka melalui pertarungan. Dengan pertarungan selesai, satu rekan tim dengan antusias berlari untuk membagi hasil jarahan. Fenfasi berbalik kepada rekan timnya yang tersisa dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi gadis itu meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun sesaat kemudian, ekspresi Fenfasi berubah menjadi terkejut. Dia melihat sekeliling, bingung dan bertanya di mana rekan tim mereka yang lain, yang baru saja pergi untuk mengumpulkan jarahan. Tiba-tiba menghilang, kepanikan mulai menyelimuti saat Fenfasi memindai area terbuka. Tubuh monster itu sedang larut, tetapi temannya tidak terlihat dimanapun. Dia tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Rekan timnya ada di sana hanya sesaat yang lalu, dan mereka sudah membersihkan semua monster di area itu. Tidak ada yang ada di tanah, tidak ada jejak perjuangan,
Lalu mata Fen Fasi melebar dalam ketakutan. Saat sebuah kesadaran menakutkan tampak muncul dalam dirinya, teriakan tajam ketakutan menggema di seluruh hutan.